karena Tuhan begitu baik, saudara. Saudara, kalau saudara lihat panggung ini yang vintage ya, ini kali terakhir saudara lihat ya. Minggu depan sudah berubah, saudara lihat ada apa ini namanya, kayu-kayu ini yang menampung semua yang nanti akan ditempel di belakang. Dan saya bersyukur untuk emas-emas yang telah dipersembahkan kepada Tuhan untuk rumah Tuhan ya. Ini luar biasa, ada beberapa dan di dalam sini ada juga. Saya terharu sekali 2 minggu yang lalu waktu saya ke ruang pastoris, saya tanya Papi ingatkan saya bicara sama Papi, kita mempersembahkan emas-emas yang sekiranya udah nggak dipakai oleh saudara, yang nganggur gitu, jangan yang dipakai ya, yang nganggur, yang saudara udah nggak peduli gitu, dipersembahkan untuk mimbar belakang ini. Dan Papi langsung lepas cincinnya 2 loh saudara. Saya sampai ups, dilepas, yang satunya nggak bisa lepas. Saya bilang pakai sabun ya Pak, ya saya bantuin lepas itu. Dan ini salah 2 dari cincin Papi yang Papi persembahkan, luar biasa. Nanti kalau saudara lihat mimbar minggu depan Insian Yesus ya, sudah selesai semuanya. Kalau saudara lihat nantinya, saudara lihat pengorbanan emas-emas yang nggak seberapa di dunia, tetapi yang di surga itu dikumpulin untuk saudara. Dan malaikat ngomongnya di mana saudara? Bahannya datang. Iya, bahannya datang ya. Puji Tuhan. Saudara, saya masih lanjut sesi hari ini, yaitu Health Revolution. Apa saudara? Health Revolution artinya adalah perombakan kesehatan. Saya udah beberapa minggu bicara mengenai Health Revolution ini karena saya rindu saudara sebagai bait Roh Kudus, tubuh saudara sehat ya. Saudara, saya nggak mau saudara sakit-sakitan, tergantung dengan obat, mati muda, mati belum suntuk, mati belum saatnya, mati karena saudara mengemban penyakit-penyakit, karena makanan saudara nggak benar, karena pikiran saudara nggak benar, karena saudara menampung hal-hal yang tidak benar. Itu sebabnya pagi hari ini kita belajar lagi mengenai bagaimana kita menjaga bait Roh Kudus ini. Ya, karena sama pentingnya, seimbang pentingnya dengan bagaimana kita mengembangkan manusia roh kita, yaitu spirit, roh Tuhan yang diberikan di dalam kita, yang kita dihembusin nafas Tuhan, nafas haya, yaitu roh ruah Roh Kudus dihembuskan sehingga kita bisa bergerak, bisa menangkap firman karena ada roh Tuhan, dan roh kita dipicu oleh roh Tuhan sehingga kita selama di bumi ini mengembangkan manusia roh kita. Dan jangan lupa jiwa kita setelah kita ditebus, maka jiwa kita ini penting sekali untuk kita terus bertumbuh ya, bertumbuh. Kita makin didewasakan oleh firman Tuhan ya, bukan oleh media sosial, itu pelajaran-pelajaran, pengetahuan, tetapi firman Tuhan ini akan menolong jiwa kita untuk bertumbuh, dan jiwa kita saat bertumbuh maka mentok-mentok nanti saat kita selesai panggilan kita di dunia ini, kita dipanggil Tuhan kembali kepada Dia, maka yang mentok ini nantinya akan menerima upah. Jadi upah kekal kita, upah di surga nanti ditentukan bagaimana saudara menjalani hidup kekristenan roh saudara ini dengan mengembangkan jiwa saudara. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sama pentingnya, yaitu bait Roh Kudus, yaitu tubuh saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, jikalau barang siapa
yang membinasakan baik Tuhan akan dibinasakan. Dan kalau yang membinasakan kita sendiri, kalau kita lalai menjaganya, siapa yang dibinasakan? Kita sendiri nantinya. Kita harus binasa karena kita akan jaga tubuh kita ya. Berulang kali dalam minggu-minggu kemarin saya sudah ngomong tentang hal ini. Kalau saudara terlambat atau belum pernah dengar, saudara bisa buka YouTube ya. Ada YouTube Bright Community ABC atau KCC Kingdom Community Center. Di sana saya menampilkan dengan ayat-ayat yang lengkap. Saudara, pagi hari ini saya ingin ngomong sama saudara. Bahasa Inggrisnya gini, don't be a victim mentality. Don't be a victim mentality. Artinya, saudara jangan punya mental victim. Ya, saudara jangan punya mental victim itu yang kena gara-gara gitu ya, digara-garai. Jadi saudara jangan punya mentalitas gara-gara orang itu aku jadi begini, gara-gara dia aku melarat. Gak bisa, saudara. Yusuf kalau dia jadi victim mentality, punya victim mentality, dia akan terpuruk, saudara. Dia dijual, dia dijadikan budak, dia difitnah. Tetapi coba lihat apa yang Alkitab katakan mengenai dia. Oh, luar biasa. Dikatakan Yusuf itu elok parasnya dan manis sikapnya. Oh, elok paras itu, saudara. Paras yang elok itu harus dikembangkan dari hari ke hari. Demikian juga paras yang lorot, paras yang cemberut, yang lorot semua, itu juga dikembangkan. Jadi wajah kita ini ada otot, ya, ada otot pengembangan. Kalau saudara suka mencet, saudara punya otot itu mencet, nanti mulut saudara mencet. Coba saudara lihat kanan kiri saudara. Mencet nggak mulut? Karena masih pakai masker ya. Nah, kalau maskernya dibuka, saudara baru ngerti itu mulutnya mencet nggak? Kalau mulutnya bentuknya kebalik, sukanya ya. Itu nggak elok, saudara. Nah, bagaimana Yusuf ini menghadapi situasi yang sangat sulit? Dia tidak menjadi victim. Dia tidak memiliki victim mentality. Ya, orang suka mengatakan gara-gara dia aku begini. Ada lagunya nggak ya? Biasanya ada lagunya di Indonesia pintar banget bikin lagu yang gara-gara whatever. Ya. Nangis, lalu saudara nangis terus. Gara-gara dia bikin aku nangis. Gara-gara dia bikin aku sakit. Nggak bisa, saudara. Orang boleh memperlakukan saudara seperti apa, orang boleh ngatain saudara seperti apa, tetapi saudara harus jaga hati saudara. Ya, saya sudah ngomongin kan waktu lalu, kalau saudara dengar hal yang negatif, apa yang harus saudara lakukan? Ya, ingat saudara, kata-kata negatif itu ada rohnya, saya bilang. Ya, kata-kata
saudara mendengarkan kata-kata negatif, itu sakit pertamanya nyes atau ngentuk ya. Saudara harus cabut kata-kata itu. Dalam nama Yesus, aku cabut. Aku tidak mau mempercayai kata-kata itu. Dalam nama Yesus, aku ambil semua seakar-akarnya. Biasanya mungkin saudara ngendem sampai pagi, malam saudara renungkan, siang dan malam paginya saudara renungkan. Bukannya renungin firman Tuhan, tapi saudara renungin kata-kata yang negatif. Kebangetan, bisanya loh dia ngomong kayak gitu, bisanya loh dia memperlakukan saya begitu. Saudara, 5 menit saja, 5 menit saudara mikir hal yang negatif. Saya kasih tahu ya, saudara kehilangan imun saudara selama 6 jam. 5 menit saudara marah, 5 menit saudara sakit hati, 5 menit saudara ngendem itu, berapa jam saudara imun saudara turun? 6 jam imun saudara turun. Kalau seharian berapa imun saudara? Kalikan saja. Itu grogongnya sampai bikin saudara seperti yang saya sampaikan di firman Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan ngasih contoh kepada kita bagaimana tulang-tulang kita bisa kering gara-gara kita terbeban kebebanan hal yang seharusnya tidak kita beban. Ya, dan sebabnya kata-kata negatif itu tidak perlu saudara renungkan, dia harus cepat saudara cabut karena hal-hal yang negatif demikian itu ada rohnya. Oke, itu saya ingin saudara nanti saya akan lebih jauh lagi membeberkan mengenai ini dengan apa yang terjadi di otak kita kalau hal-hal tersebut saudara simpan. Sekarang mengenai khawatir. Dulu saya, bukan dulu maksudnya beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan mengenai bagaimana kita menyerahkan kepada Tuhan mengenai kekhawatiran kita. Apa yang saudara harus lakukan? Dibawa kemana? Yes, ke kaki salib Yesus. Sekarang kita baca Amsal 12 ayat 25. Yang itu tadi yaitu di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Sekarang kita baca Amsal 12 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Kekhawatiran dalam hati menggembirakan dia. Coba saudara lihat, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Nah, sekarang saudara lihat kanan kiri saudara, kira-kira bungkuk siapa? Nah, itu kira-kira khawatir ya. Dari waktu itu kayak saya bilang itu lama-lama bungkuk. Lalu saudara minum obat gede. Obat gede. Cari dokter, saya ini bungkuk dong. Minta obat gede. Ya bisa saudara. Karena bukan obat itu yang menyembuhkan saudara, tetapi hati yang gembira. Seperti saya sampaikan, bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Saudara tahu itu. Saya harapkan saudara lakukan itu saat saudara mau anyel, saat saudara mau rugi, aku rugi. Lebih baik aku gembira, ayo nyanyi-nyanyi. Dulu saya pernah saudara dikatain pemilik rumah, waktu itu kami kontrak ya, kontrak untuk kantor, kemudian yang punya itu seorang ibu. Dia ngata-ngatain saya, aku mau kemana aja sana, bicara susah sekali. Pak Bu,
ingat banget itu, semenjak itu, bodo amat. Saya nggak mau bikin saya sendiri sakit, bikin saya sendiri bungkuk. Saya nggak mau bungkuk, saudara. Itu sebabnya saudara harus bergembira saat apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara khawatir membungkukkan tulang, ya. Khawatir itu juga bisa bikin darah masuk. Karena saudara nggak gembira, darahnya nggak ngalir, ya. Kemudian saudara, ya mama nggak pasti ya, orang itu, drama ya. Yang kamu darahnya masuk juga saudara. Serius, saya ngomong ini, ya. Setelah darahnya masuk, saudara bisa migrain. Misalnya sedang migrain, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, ya. Lalu akhirnya otak kurang oksigen, saudara. Ya. Otaknya kurang oksigen sehingga saudara nanti darah tinggi. Nah, sampai yang bisa disikat blood break, pasti saudara nggak berani ngatur. Ya. Lalu itu memicu jantung juga. Jantungnya kan diberi pekerjaan yang lebih kencang kan, saudara nggak rileks kan, ya. Saat nggak rileks maka saudara berdegup dengan kencang. Mulanya kan bedain, mulanya apa sih? Enak juga apa tuh? Puas, berdegup kencang. Jantungnya nggak normal, terus saudara bisa sakit jantung. Jantungnya enggak, karena kenceng gitu kerjanya, jadi darahnya itu kacau, ya. Darahnya kacau, dia nggak bisa mompa naik ke atas, akhirnya macam-macam lah, ya. Saudara punya Immanuel, ya. Immanuel itu ada di dalam saudara. Namanya Immanuel. Saudara nggak perlu khawatir, nggak perlu saudara bingung, takut, gentar, mau balas, nggak ada gunanya, itu bikin saudara sakit. Ya, waktu berdoa puasa 2 bulan lalu atau 1 bulan lalu, ya, Ibu Bejo menyampaikan firman Tuhan yang sangat bagus sekali, ya, dengan ilustrasi seekor burung. Burung itu udah siap dilombakan, ya, siap dilombakan, bagus sekali, cantik sekali warnanya. Wah, dia pasti menang lah. Semua orang sudah memuji, kira-kira gitu ya, Bu Bejo, ya. Kemudian besoknya itu udah mau diuji. Waktu itu si pemiliknya kasih dia di sangkar yang bagus, lalu dikasih di atas. Aduh, semua yang lihat itu wow gitu ya. Kemudian mereka tidur, sehat walafiat. Kemudian kucing tetangga lewat, saudara, masuk nyelonong. Waktu nyelonong, si burung ini ketakutan, terus dia gitu. Kucingnya juga nggak lihat ada burung cantik. Kucingnya cuma numpang lewat.
Prancisnya ya. Ansyong. Dalam saudara ini organ saudara yang rontok saudara. Bahaya sekali. Nah, saat kita ini menerima informasi, ya, saat kita menerima informasi ya saudara. Gini dulu, kita ini diciptakan, ya, otak kita ini diciptakan untuk menerima kasih, menerima love, ya. Otak kita di-wired apa ya, dirakit, ya. Ya, otak kita ini dirakit hanya untuk menerima love, kasih. Sehingga saat kita menerima informasi yang negatif, otak ini bingung, cari apa ini bahasa, apa ini, nggak ada di sini, nggak ada. Waktu nggak ada, akhirnya dia kacau, ya. Waktu kacau, satu kali kacau, saudara malam tidur masih bisa lah itu dibalikin, ya, masih bisa otak ini mengerjakan tugasnya sendiri. Tetapi kemudian besok sewaktu saudara bangun tidur, saudara masih ingat lagi atau saudara menerima lagi yang negatif, kemudian tambah kacau. Nah, kalau itu negatifnya banget, kacaunya sampai ngeribet, sehingga itu sulit dikembalikan. Apalagi kalau saudara nggak pernah membalikin gitu, nggak pernah nyambutin seperti yang saya ajarkan. Cabut kata-kata orang itu, cabut dalam nama Yesus. Kata-kata yang kata-kata ini itu harus dikatakan. Kata-kata ini ya, dia mengatai aku, katanya aku pesek, aku tidak pesek, aku pancung, aku diciptakan sempurna seperti Tuhan. Ya, saudara harus cabut. Nah, kalau saudara nggak tahu bagaimana nyambut, maka itu bunda saudara, otak saudara. Ya. Karena di dalam sini formulanya hanya kasih. Formula di otak saudara itu hanya kasih, hanya yang positif, yang indah. Filipi 4:8, yang manis, yang baik, yang mulia. Itu kata-kata yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Itu yang harus saudara pikirkan. Saudara nggak bisa pikiran yang negatif. Kalau negatif mulai, dia akan mundur sendiri dan tidak bisa bekerja dengan normal. Nah, saya ingin menampilkan foto-foto mengenai otak. Ya, di otak ini seperti pohon, saudara. Ya, ini ada pohon, ya, seperti pohon. Gambar satunya yang dua sisi, yang coklat dan putih. Nah, ini dia. Jadi otak ini di dalamnya seperti pohon-pohon, ada cabang-cabang. Ya, itu gambar salah satu dari rangkaian otak. Dan ini pohon seperti ini banyak banget di kepala kita. Sebagaimana saya katakan, kalau enggak dia bisa bundet, kalau tidak bisa membuat seperti awan hitam. Ada gambarnya lagi yang berawan hitam. Nah, otak ini saudara, saat dia menerima sesuatu yang buruk, maka terus menerus, ya, waktu menerima informasi yang buruk terus menerus, maka ada
kabut itu hitam. Nah, yang misalnya saudara yang bekerja yang kesel itu kanan, ya, kanan. Maka yang kena efek itu yang kiri, badan kiri. Ya. Kalau saudara terlalu mikirnya berat di kanan, maka kiri. Makanya orang-orang yang manswi atau mati sebelah itu biasanya yang di treatment di sini. Kalau yang mati di gini-gini di syarat-syarat itu yang kiri ya, maka berarti yang kanan ini yang bermasalah. Kalau yang tangannya nggak bisa ngapa-ngapain yang kiri berarti yang kanan, berarti yang kiri yang bermasalah. Iya. Nah, sebagaimana gambar yang tadi, ya ada lagi yang gambar otak ya yang tadi, yang merah tadi. Saudara lihat ada sumbatan-sumbatan, darahnya nggak bisa ngalir, ya. Saat darahnya nggak bisa ngalir, saudara, maka otak itu dia nggak bisa bekerja dengan lancar, nggak bisa bekerja dengan baik, dan itu menyebabkan jantung. Kalau sudah jantung, menyebabkan stroke. Beberapa minggu lalu ya, mungkin kira-kira beberapa hari yang lalu, saya melihat seseorang yang mati sebelah badannya ya. Ya, di situ saja gambarnya, oke. Mati sebelah. Lalu dia seorang dokter, jalannya itu udah gini-gini. Kemudian dia juga budak, bisa dengar. Selain budak, dia katanya paru-parunya juga rusak, ada tumor atau apa gitu di paru-parunya. Banyak amat. Ya. Lalu seseorang nanyain saya, itu prosesnya gimana? Apakah langsung begitu? Saya bilang tidak. Prosesnya sebelum seseorang stroke ya, sebelum ke timpa dia stroke, dia itu melewati tanda dulu. Ada alarm tubuh kita. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa kadang-kadang kita bisa kesemutan dulu. Kaki kok sering geringingan ya, tangan sering geringingan. Hati-hati saudara, berarti ada darah yang kesumbat yang gak lancar. Ya, kalau dibiarkan, nah maka dia baru terjadi stroke ringan. Awal stroke saudara, itu masih ringan. Tapi kalau sudah kena stroke, kalau dokter sudah mengatakan ini gejala stroke, gejala stroke, wah wes itu harus super hati-hati. Karena kalau gejala, kalau nggak sampai tuntas total hilang sembuh sempurna, maka itu kalau salah sedikit aja duel, akhirnya mati sebelah. Ya. Baik sekali. Dan saudara, by the way, sekarang ini banyak anak-anak muda yang udah stroke. Makanya tetangga kami, saya dikasih info sama anak-anak bahwa tetangga kami itu seorang suaminya itu jualan warung gitu, masih muda, baik-baik, tiba-tiba udah mati separuh, udah pakai kursi roda. Loh, nah saya mempelajari saudara, zaman dulu tahun 18-an ya, sahabat yang lalu itu atau awal 19-an, gak ada tuh penyakit stroke, gak ada tuh penyakit diabetes, gak ada penyakit-penyakit yang sekarang ini namanya, aduh susah sekali, Alzheimer's, demensia.
Gak ada zaman dulu. Kenapa? Karena zaman dulu itu orang tuh makannya masih sehat, saudara. Mereka makannya itu masih nggak ada kulkas kan, nggak dimuat gitu ya. Makan mentah, makan rebusan, nggak ada micin, nggak ada teriyaki, ya, nggak ada bumbu-bumbu apa, nggak ada bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Nah, semakin kesini, semakin ternyata banyak orang mulai sakit karena makanan dan pikiran stres. Sakitnya masih oke. Kesini saudara, generasi anak-anak cucu-cucu kita, anak-anak muda seperti ini yang umurnya seperempat saya, mereka itu mulai makannya itu bukan lagi makan sehat. Aku pokoknya mau usus goreng aja. Iya, kayaknya ini. Saya maunya kentang french fries, kentang goreng berbumbu barbecue. Gaya minumnya soda yang munduk-munduk. Makanya sekarang anak-anak muda itu banyak yang terserang penyakit. Tapi coba gak kira nanya ini tuh makan apa? Bangun. Makan apa? Terus aku makan ngumpet celok. Makan sehat. Aku tahu tempe begini. Tempe terek tempe. Wah, itu enak tuh. Terek tahu. Lalu zaman sekarang di sini kenapa muda-muda sudah banyak yang sakit? Karena faktor makanan saudara. Iya. Kemudian faktor stres. Sekarang sekolah itu katanya SD kelas berapa atau kelas SMP atau apa? Dari pagi pulangnya jam 5. Saya bilang buat jam 5. Waktu saya di Korea itu saudara, saya lihat anak-anak kecil manggul tasnya segini, waktu saya jujur gak puas saudara, apa isinya buku semua. Pagi sebelum jam 7 udah berangkat, pulang jam 3, habis itu les biola, les renang, les Inggris sampai jam 7 jam 8. Itu anak-anak kecil stres saudara. Mereka kompet, mereka berlomba supaya juara, supaya masuk di universitas yang terbaik, supaya diterima di pekerjaan yang terbaik, dan sebagai stres. Saya nggak mau membawa saudara nggak boleh belajar dengan baik. Saudara harus belajar dengan dia, tetapi saudara andalkan Tuhan. Andalin Tuhan dan saudara belajar bekerja dengan dia. Jangan stres ngikutin semua keadaan dunia. Dulu pada waktu saya balik pertama kali ke Jakarta ya, ke Indonesia, saya di Jakarta, saya melihat begitu banyaknya orang-orang itu berlari yang naik bis ya. Mereka bekerja luar biasa. Maka saya berpikir, aduh, mana bisa aku bertarung dengan mereka, mana bisa aku kompet dengan mereka. Waduh, gak mungkin karena mereka luar biasa di gedung-gedung yang bertingkat pencakar langit itu. Wah, saya melihat mereka luar biasa pakai jas, pakai sepatu heels dan sebagainya. Saya mikir, yo ora iki. Piye? Maka di Jakarta saya cari Tuhan, dan Tuhan bicara kepada saya, dan saya mengerjakan tugas-tugas surga. Saya minta ilham Roh Kudus selalu senantiasa saat saya ini mengerjakan tugas-tugas surga. Dan apa yang terjadi
terjadi saudara, saya kagum. Suatu hari entah berapa tahun kemudian, kira-kira kayaknya 3-4 tahun kemudian ya, saya itu diundang untuk khotbah di gedung-gedung yang tinggi itu di Jakarta. Di gedung-gedung itu saya itu sampai kan nggak ngerti, zaman dulu itu belum ada Google Map atau Waze ya seperti sekarang ini. Jadi saya pakai map apa ya, pakai peta Jakarta. Sambil nyetir saya bilang sama saudari saya, sepupu saya, belok mana, belok kanan, belok mana? Ya salah, Jakarta itu kalau salah saudara, muternya jauh sekali. Waduh salah lagi. Jadi tanya orang, Pak, Pasar Rebo di mana? Oh Pasar Rebo ya di sana. Tangannya bukti sana, dia ngomong sana. Bingung. Ini orang nggak ngerti kalau sana kok ngomong. Jadi saya bingung lagi. Nah, tapi intinya saya cari Tuhan dan saya mengkhotbahi para manajer, saudara, para direktur, pegawai di Jakarta itu setiap Jumat itu ada PD persekutuan doa di gedung-gedung yang tinggi, saudara. Lalu di perusahaan di bandara Cengkareng saya diundang di sana. Pegawai bandara yang anak-anak Tuhan saya diundang untuk khotbahin mereka. Saya diundang di tempat konglomerat Jakarta, saudara, can you imagine? Ya, saya melihat mereka itu yang kaya. Bahwa saya masuk parkir area kaya mereka, saya bingung ini. Ini mobilnya kan mobil perang sendiri ya, mobil mereka tuh wah mahal-mahal. Tetapi waktu saya beritakan firman Tuhan, mereka bilang, boleh nggak saya undang kamu lagi ke teman saya di Singapura? Boleh nggak saya perkenalkan konglomerat yang lain yang ada di Manado yang punya island, punya pulau di sana? Boleh nggak saya ini dan itu? Wow, saudara, cari Tuhan, mempercayai Tuhan, jangan khawatir atas segala apa yang terjadi dalam hidup saudara. Semua ini hanyalah tantangan untuk saudara naik iman saudara. Saudara tidak bisa membiarkan diri saudara hanyut dengan keadaan dunia. Saudara nggak usah lihat tetangga saudara, tunggu plus dua mercy, nggak usah mersikil ya apa saudara, ya. Saudara nggak perlu ngiri, tunggu gaya gini, nggak perlu. Sekarang saya tunjukkan lagi otak yang normal. Ada otak reaksi kimia, itu artinya banyak ini yang otak reaksi kimia quantum physics. Jadi ada reaksi kimia yang terjadi di otak kita saat kita ini melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dirakit, ya. Gambar otak yang 3 dan 5 yang warna-warni, ada 5 otak di sana. Quantum physics, ada tulisannya otak reaksi kimia quantum physics. Kalau bisa lagi yang lain, otak-otak yang dengan bukan otak-otak kayak otak-otak makanan, bukan. Hal duniawi, hal daging, ya, kedagingan, dosa, kekhawatiran itu akan mengerutkan otak. Jadi otak itu harusnya seperti yang kanan paling bawah, yang kiri paling bawah ya berarti saudara. Oh, yang kanan ya. Oke, itu otak yang sehat, yang kanan itu seperti itu, otak sehat, ya. Kemudian mulailah depresi menimpa. Depresi akhirnya mengerutkan, stres mengerutkan otak itu.
kemudian bolongin otak, bolong, ya, lalu sebelah kiri. Nah itu adalah otak yang berkelanjutan dari stres sehingga memikirkan ini dan itu, nggak bisa tidur, akhirnya demensia seperti itu. Orang yang fly, orang yang begadang, ya, lalu nonton media sosial sampai dini hari, lama-lama otaknya seperti itu, bolong-bolong, rusak. Ngeri sekali. Kalau otak sudah seperti itu, maka dia tidak bisa bekerja dengan baik. Otaknya nggak bisa kerja dengan lancar, itu sebabnya ada penyakit-penyakit yang timbul dalam tubuh kita, dalam tubuh orang tersebut. Iya. Lalu otak yang rusak itu gambarnya yang kayak vintage itu normal, otak yang normal dibanding dengan otak yang sakit. Ada otak normal, ada otak yang sakit. Bukan, yes, that's right. Nah, otak yang sakit akhirnya dia mengecil karena tidak dikasih makan oleh darah, tidak teraliri oleh darah. Dikasih makan oleh darah, saya katakan, darah kita harusnya makanannya baik, nggak boleh kesumbat-sumbat seperti yang saya display makanan waktu itu. Ya saudara-saudara ingat apa aja yang bikin mampet di aliran darah, apa saja kalau saudara ingat, ibu-ibu? Makanan apa? Iya, apalagi? Yes, penghangat, apalagi? Iya, betul, apalagi minuman manis? Terasi. Iya, bagus. Terasi itu baik kalau sedikit-sedikit saja ya. Kalau kayak saya dulu tiap hari nggak bisa nggak ada terasi karena mami itu ngajarin sejak kecil itu sambal itu sak lemper. Belum makan sebelum ada sambal sak lemper kayak lombok campur semua merah semua kuat kayak apa ya saudara. Dan itu sampai saya itu pergi ke luar negeri itu teman saya itu heran. Oh iso ya ada manusia makannya lomboknya lebih banyak dari nasinya. Kok saya bilang, aku ingat gitu, kamu nek makan bakso itu selalu wireng abang kuileng-ileng. Sampai biaya gimana? Oh, serius. Saya tuh sampai cari lombok yang terpedas seluruh dunia. Tak kumpulnya teman-temanku internasional saudara. Paling pedas itu lombok India, nyempluk cendek. Wah, pedasnya sampai wah. Dan saya itu ambil itu, saya minta ijolan lombok ini. Saya lagi ke pasar, keringat dingin semua. Saya bilangnya apa saudara? Ampun Tuhan, ampun. Bukan ingin ke belakang, tapi muntah. Habis ampun diampuni, habis itu sesuai ke belakang. Terus papi mau datang kan ke Amerika. Lu mau dibawain apa? Lombok kan? Coba. Ya, nanti mau ngapa sih kalau lombok ya? Anyway. Papi katanya, aku tuh, jadi saya ngajarin papi, Papa, nanti cabai itu diambil terus di PP ya Pak, dikeringin sampai kering gitu, terus di blender. Papi katanya sampai sana itu, belinya 3 kilo, papi ngerjain itu, tangannya papi pedes 3 hari. Maaf ya Pak, pedes 3 hari. Oh, terasi, tadi ngomong terasi ya. Akhirnya sekarang saya udah baru aja sih ini terasinya saya
menghentikan terasi. Sedikit kalau pas gue, kalau pas jajan ada sambal, ada terasinya yang saya ambil. Tapi sendiri sekarang nggak bikin terasi. Sambal paling dengan bawang aja sama minyak olive oil, minyak zaitun. Nah, ibu ingat ya, luar biasa. Saya senang banget waktu lalu display seperti itu. Oke, sekarang masih ada waktu. Heart, brain health. Kesehatan otak itu tersakiti, terganggu. Karena apa? Karena bisa tabrakan ya, bisa jatuh, itu bisa. Lalu alkohol atau minuman atau obat-obatan, ya itu membuat otak kita sakit, otak kita jadi mengerut-mengecil. Obesitas itu kegemukan, saudara. Kalau saudara jalannya nggak bisa gini lagi, jalannya gini. Nah itu berarti saudara obesitas, saudara jalan coba. Jalannya gini enggak. Kalau saudara gini berarti itu tanda obesitas. Ya, saudara harus smoking, ya, merokok juga menyebabkan otak sakit, otak rusak. Lalu high blood pressure atau tekanan darah tinggi. Kalau nggak dijaga bisa pecah. Pembuluh darah pecah, saudara, nanti macam-macam terjadi dan paling bahaya lagi bisa meninggal. Diabetes, sakit gula itu juga membuat otak tersakiti. SAD diet saya nggak tahu, tapi berikutnya environment toxic itu artinya keracunan udara atau udara yang terlalu banyak polusi, ya, terlalu banyak polusi. Itu juga membuat otak saudara rusak. Lalu lack of exercise, itu kurang olahraga, itu juga bikin saudara otaknya rusak. Kalau ibu-ibu, saya sih nggak olahraga langsung kayak gimana ke gym, nggak apa-apa. Saudara nyuci itu udah olahraga loh, saudara, ya. Marut kelapa itu olahraga. Wah, ya, sininya nggak meres tuh, lepe yang banyak. Saudara pasang daripada numpak angkot jalan, ya. Pak Selamat, Pak Marijo, numpak tuh, nenjak. Mana Pak Selamat? Pak Selamat. Nah itu dia. Numpak 1,5 jam. Iya. Bagus. Jalan kaki. Jalan kaki ke sana baru. Jalan kaki. Iya, jalan kaki. Ini bisa masuk Muri ini. Iya, bisa masuk Venezuela. Iya, kali itu. Istrinya Pak Mus mana? Humus disuruh duduk sana. Ini sahabatan duduk berdua. Nenda kalau diparani pelaku. Olahraga. Ngaku deh. Loh, pulaunya sampai gimana Pak? Kok iso lo melaku lo? Ibu diajak nggak sih Bu melaku? Ya. Oke. Ada satu dua yang dari sini banget ya. Itu luar biasa. Dua orang ini adalah pahlawan luar biasa. Satunya ngepit, satunya jalan kaki. Luar biasa. Nah, sekarang saya mau kasih gambar. Ada lagi yang gambar otaknya 3 itu. Oh, ini mengerikan sekali, otak sampai seperti ini. Kalau yes, that's it. Ini otak orang yang
Alzheimer, dia profesor saudara. Alzheimer itu sampai dia makan aja nggak ngerti. Sudah makan 10 menit lagi dia bilang, aku minta makan, baru aja makan. Oh, anaknya datang, aku nggak mau sales, pergi sales. Gitu. Sampai dia nggak tahu toilet di mana, dia kencing di sofa. Saya prakanya bagus ya. Ini Alzheimer sampai kayak gitu. Lalu ini yang tengah ini, ya yang tadi obesitas jalannya gini, kayak gitu. Atau sleep apnea, sering nggak bisa tidur, terganggu ya. Nah ini yang 60 tahun tetapi healthy, sehat. Saya mau saudara semuanya punya otak yang sehat. Amin. Ya. Nah sekarang saya mau kasih contoh indah sekali. Otak yang ada lampu-lampunya. Ini otak yang ada lampu-lampunya itu. Saudara, ini adalah otak pada waktu saudara berdoa. Indah sekali. Berdoa memiliki kekuatan yang luar biasa, yang sehingga karena sudah ada formulanya, saudara harus doa, harus terhubung dengan yang di atas. Maka saat saudara itu menaikkan sinyal, frekuensinya sama dengan yang di atas, sehingga berkelip-kelip, kedip-kedip, otaknya memancarkan sinar di dalam. Saudara nggak lihat? Iya. Tapi kemudian saudara amin, jangan mikir, anyel aku nih kayak, jangan kalian lagi. Kalau lagi kan tambah redup, tambah hitam seperti tadi loh, ada hitam-hitam nih. Yang kedua, yang warna-warni tadi, otak warna-warni itu. Nah ini saudara tahu, otak ini saat memuji Tuhan keluar warna seperti itu. Lalu berbahasa roh keluar seperti itu. Ini yang nemuin ini saudara, yang nemuin ini saintis dari New York gitu ya, dari Amerika. Penting sekali mereka menemukan para ahli menemukan hal seperti ini, di mana saat kita memuji itu dia mengeluarkan warna yang indah dan kemudian dia mengeluarkan saluran yang baik untuk penyembuhan otak saudara. Waktu berbahasa, jadi ternyata mereka selidiki ya, berbahasa itu sedikit dibanding dengan menyanyi. Waktu menyanyi itu kesembuhan terjadi lebih banyak dari bahasa roh. Saya nggak ngerti ini katanya, tetapi saya senang bahasa roh ya. Saya senang banget memuji. Hari-hari saya memuji dan bahasa roh untuk penyembuhan otak saya. Nah, sementara yang ingin saya tunjukkan itu kepada saudara, saya rindu agar saudara tidak menjadi apa tadi, victim. Saudara nggak boleh jadi victim, tetapi saudara jadi victor. Saudara jadi pemenang. Saudara nggak boleh orang ngomong saudara ambil arti, ya. Saudara nggak boleh begitu. Saudara harus berkemenangan di dalam setiap ujian yang diperhadapkan oleh saudara.